Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Nah, senang ya bisa belajar bareng sama kalian. Semoga materi yang kakak berikan dapat memberikan gambaran secara umum buat adik-adik mengenai materi berikut. Simak ya. Apa yang dimaksud dengan soft switch? Soft switch merupakan entitas berbasis software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP. Soft switch diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Soft Switch Consortium dan sekarang telah berubah namanya menjadi International Packet Communication Consortium atau IPCC. Terakhir berubah lagi namanya menjadi Multi-Service Switching Forum. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV, kabel, dan juga jaringan seluler. Arsitektur jaringan telekomunikasi di masa yang akan datang dibedakan menjadi dua bagian jika dibandingkan dengan jaringan PSTN yang ada, yaitu antara lain 1. Transport dan teknik switching dilakukan dalam bentuk paket. Hal ini biasa dilakukan dalam bentuk voice over IP atau VoIP. 2. Layanan suara akan disediakan oleh software yang terpisah dari sistem switching, sehingga dapat dikembangkan fitur-fitur yang menjadi nilai tambah dalam bertelekomunikasi. Salah satu bagian yang harus disiapkan adalah node-node persinyalan atau titik interkoneksi sistem persinyalan yang saling menghubungkan kedua jaringan itu agar kedua jaringan dapat berkomunikasi. Fungsi soft switch antara lain dapat dibagi 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi switching. Teknik penyambungan di mana salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan ini, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung kedua node tersebut. Seperti layaknya fungsi switching, soft switch berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. 2. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi switch dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC, yaitu mengarahkan voice over packet building blocks, memvalidasi akun pengguna, menyediakan akses layanan merutakkan pesan persinyalan yang datang dari luar, atau data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. 3. Fungsi persinyalan. Signing yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megajo, H.323 dan SIP untuk menjamin unjuk kerja sistem yang optimal. Dan terakhir, fungsi interface. Soft switch mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Komponen-komponen soft switch. 1. Media Gateway Controller atau MGC atau JAIDEN. 2. Signaling Gateway atau SG. 3. Media Gateway. 4. Media Server. 5. Fitur Server. 6. Operating Support System atau OSS. Cara kerja soft switch. Soft switch Customer Gateway dan IP teleponi mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H.323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, soft switch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika pihak yang dipanggil menggunakan jaringan IP, soft switch akan menginstruksikan customer gateway, sumber DN, customer gateway, tujuan untuk meruntuhkan suara secara langsung. Dengan cara ini, berarti aliran suara tidak pernah meninggalkan LAN atau WAN. Jika pihak yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, soft switch akan menginstruksikan originating customer gateway untuk meruntuhkan aliran paket suara menuju MG. MG berhubungan dengan sentral lokal dan sentral terang pada jaringan PSTN.
MG sendiri bekerja seiringan dengan SG. Salah satu contoh implementasi soft switch adalah VoIP atau telepon melalui internet. What is VoIP? Pengertian VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP, IP teleponi, internet teleponi atau digital phone, merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, bukan melewati sirkuit analog telepon biasa. Dalam bahasa yang sederhana, VoIP adalah teknik untuk bertelepon di atas jaringan internet. Teknologi yang dikembangkan memungkinkan untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat teleponnya. Teknologi VoIP menjadi dasar dari Next Generation Network atau NGN maupun jaringan seluler 4G yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Voice over Internet Protocol dikenal juga dengan sebutan IP teleponi. Didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. Teknologi ini mampu melewatkan lalu lintas suara yang terbentuk paket melalui jaringan IP. Jaringan IP sendiri merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis paket switch network. Berikut adalah contoh salah satu VoIP di mana masing-masing jaringan saling terhubung membentuk jaringan VoIP yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh menggunakan jaringan internet. Kebutuhan VoIP. VoIP pada dasarnya beroperasi menggunakan jaringan komputer berbasis internet dengan menggunakan protokol TCP/IP. Tetapi bukanlah hal yang wajib dipenuhi dalam jaringan internet. Oleh karena itu, VoIP dapat dioperasikan menggunakan jaringan internet publik maupun pada jaringan internet di LAN. Gambar di bawah ini merupakan komputer yang terhubung ke jaringan TCP/IP atau internet yang dilengkapi dengan kartu suara sound card atau biasa pula menggunakan PDA yang terhubung ke WiFi dan headset yang dilengkapi dengan mikrofon dan speaker. Speaker merupakan komponen elektronika yang menerima sinyal masukan dan memberikan respons keluaran berupa frekuensi audio suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Software client VoIP berbasis SIP atau IAX disebut dengan softphone yang dapat diperoleh dari beberapa situs, misalnya situs http://www.voiperakyat.or.id seperti Jupix, Idemfix, Siphon, Xlite yang berbasis SIP atau Luxlite dan Idefix yang berbasis IAX. Implementasi sederhana yang dapat dilakukan dari aplikasi VoIP adalah melakukan komunikasi antar komputer menggunakan softphone dan headset yang dilengkapi dengan mikrofon dan speaker. Penggunaan VoIP sangatlah fleksibel, biasa menggunakan softphone dan earphone sebagai interface. Pada media softphone-nya terdapat beberapa macam. Agar softphone diperoleh dengan baik, maka perlu pengaturan instalisasi dan konfigurasi account Xlite dan Idefix. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan instalasi dan konfigurasi account Xlite dan Idefix sebagai berikut. A. Membuat akun SIP misalnya di http://www.voiperakyat.or.id. B. Download secara gratis softphone atau softphone. C. Install softphone di komputer. Dan yang terakhir, konfigurasi softphone agar mendapatkan diri menggunakan akun SIP yang kita miliki. Protokol-protokol penunjang VoIP. Terdapat beberapa protokol yang menjadi penunjang jaringan VoIP antara lain TCP/IP, SIP. A. TCP/IP atau Transfer Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan sehingga data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar.
Protokol ini terdiri dalam dua bagian besar, yaitu TCP dan UDP serta di bawah lapisan ada protokol yang bernama IP. Nah, berikut perbedaan TCP, UDP, dan IP. Gambar di bawah ini, di sebelah kiri saya, TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunitas end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang. Data bervariasi pada suatu datagram internet. Nah, untuk yang bagian kanan saya yaitu UDP atau User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Selanjutnya adalah IP atau Internet Protocol, didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Pada jaringan TCP/IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol akses data berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Poin B, SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah salah satu protokol signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasinya untuk memberikan layanan lebih lengkap bagi pengguna, misalnya dengan RTP atau Real Time Transfer Protocol untuk transfer data secara real time, dengan STP untuk mendeskripsikan sesi multimedia dengan Megaco atau Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN, Public Switch Telephone Network. C. H.323. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi ITU T adalah H.323 pada tahun 1995 sampai 1996. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Bentuk jaringan berbasis paket yang dapat dilalui antara lain jaringan internet packet exchange atau IPX based, local area network LAN, dan video area network WAN. H.323 dapat digunakan untuk layanan-layanan multimedia seperti komunikasi suara, komunikasi video dengan suara, dan gabungan suara, video, dan data. Standar protokol H.323 mengatur hal-hal berikut. 1. Video codec atau H.261 dan H.263. 2. Audio codec G711 dan G722, G.723 dan G729. 3. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti whiteboard elektronik dan kolaborasi aplikasi. 4. Sistem kontrol unit H.245 dan H.255.0 menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal H.323. Yang kelima, H.225.0 layar memformat data video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui LAN interface sekaligus menerima data yang telah diformat melalui LAN interface. Cara kerja VoIP. Cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital.
Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau modem. ADSL dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke PON adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Prinsip kerja dari sistem layanan VoIP adalah klien-klien yang terhubung dalam sistem tersebut mempunyai nomor IP address sendiri. Masing-masing klien harus terdaftar di IPPBX server agar bisa berkomunikasi antar klien. Setelah registrasi, setiap klien akan mendapatkan akun user. Nah, klien jika ingin berkomunikasi ke klien lain harus mendial nomor user dari klien tujuan sesuai dengan nomor registrasi yang diberikan oleh IPPBX server. Komunikasi ini selalu dimonitor oleh server. Di bawah ini terdapat contoh aplikasi VoIP, yaitu terdapat Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Untuk yang kedua, NetMeeting, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang mendukung VoIP dan juga video conference. Aplikasi ini menggunakan protokol H.323 untuk video dan audio conference. Untuk yang terakhir, Xlite, sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan protokol SIP, Session Initiation Protocol. Berikut keuntungan dan kelemahan VoIP. Keuntungan VoIP: 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara VoIP berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Ketiga, penggunaan bandwidth. Dengan majunya teknologi, pengguna bandwidth untuk suara sekarang ini menjadi sangat kecil. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 5. Berbagai bentuk jaringan VoIP biasa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Untuk yang terakhir, variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC disambung ke telepon biasa, IP phone, handset, dan sebagainya. Untuk kelemahan VoIP adalah yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. 3. Regulasi dari pemerintah membatasi penggunaan untuk disambungkan ke jaringan milik Telkom. 4. Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. 5. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 6. Peralatan relatif mahal. 7. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Untuk yang terakhir, penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Thank you.